Manchester United siap menurunkan Bryan Mbeumo melawan Manchester City akhir bulan ini. Setan Merah kalah 3-0 di laga sebelumnya musim ini, dengan Erling Haaland mencetak 2 gol di Stadion Etihad. Harapan United untuk membalas kekalahan tersebut diperkuat dengan kembalinya Mbeumo setelah tim Kamerunnya dikalahkan 2-0 oleh Maroko di perempat final Piala Afrika pada Jumat malam. Brahim Diaz membuka skor di pertengahan babak pertama dengan gol kelimanya di turnamen ini, sebelum Ismail Saibari memastikan kemenangan 15 menit sebelum pertandingan berakhir. Mbeumo menjadi starter untuk Singa tak terkalahkan di Rabat, tetapi tidak dapat mencegah Kamerun tersingkir di tangan negara tuan rumah dan meninggalkan turnamen tanpa mencetak 1 gol pun. Pemain sayap Kamerun ini tampil buruk malam itu. Ia hanya berhasil melepaskan 1 tembakan ke gawang yang diblok oleh pertahanan. Mbeumo juga tampil buruk dalam penguasaan bola, hanya menyelesaikan 1 dari 8 percobaan dribelnya, karena ia dijaga ketat oleh pertahanan Maroko yang tangguh. Namun, ia menunjukkan kualitasnya di sepertiga lapangan serang, dengan 2 umpan kunci dan 2 umpan silang yang tepat sasaran. Pemain sayap Kamerun itu berusaha keras tetapi tampil buruk dalam duelnya, hanya memenangkan 4 dari 17 duel yang diperebutkan. Darren Fletcher, yang sementara memimpin United setelah pemecatan Ruben Amorim, menepis kemungkinan kembalinya sang penyerang dengan cepat. Menghadapi Brighton, ia akan menurunkan pemain yang sama seperti saat melawan Burnley, jadi tidak ada tambahan pemain baru. Sementara Mbeumo kembali ke Manchester, Noussair Mazraoui melanjutkan perjalanannya di AFCON bersama Maroko, dan kini dipastikan absen dalam derby melawan Man City. Karena Atlas Lions telah mencapai pekan terakhir kompetisi, mereka akan berpartisipasi dalam pertandingan perebutan tempat ketiga pada 17 Januari, atau final itu sendiri pada hari berikutnya. Amad Diallo, perwakilan MU lainnya di turnamen tersebut, akan berusaha bergabung dengan Mazraoui di semifinal saat Pantai Gading menghadapi Mesir, juara 7 kali. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa bek kanan Manchester United, Noussair Mazraoui, sekali lagi masuk dalam radar Juventus. Pemain internasional Maroko ini kesulitan mendapatkan waktu bermain di Old Trafford, hanya tampil 9 kali, dan mengumpulkan 443 menit di bawah mantan bos Setan Merah, Ruben Amorim. Juventus sudah menjajaki ketersediaan Mazraoui pada Agustus 2025, dan diyakini sekali lagi tertarik pada pemain berusia 28 tahun itu, yang saat ini sedang menjalani tugas internasional untuk AFCON. Juventus sedang mempertimbangkan opsi mereka di jendela transfer Januari dan tertarik untuk merekrut gelandang tengah juga. Namun, penampilan bagus baru-baru ini dari para pemain di lini tengah dan keserbagunaan Weston McKennie mungkin akan meyakinkan Juventus untuk memprioritaskan perekrutan bek sayap baru daripada penguatan di lini tengah. Mazraoui telah menjadi pemain yang konsisten bagi Maroko, dan sekali lagi ia menjadi alasan utama mengapa mereka berhasil menjaga gawang tetap bersih melawan Kamerun. Ini adalah clean sheet keempat Maroko dalam 5 pertandingan, hanya kebobolan 1 gol dalam hasil imbang 1-1 melawan Mali. Mazraoui memenangkan 100% tackle-nya dan memberikan 5 kontribusi defensif dalam pertandingan menghadapi Kamerun. Ia juga melakukan 1 sapuan dan memblokir 1 tembakan untuk membantu melindungi gawangnya. Bek sayap itu juga agresif, memenangkan 8 dari 13 duel yang diikutinya. Mazraoui tidak banyak terlibat dalam membangun serangan seperti biasanya, gagal menyelesaikan umpan atau umpan silang kunci. Ia juga hanya berhasil dalam 1 dari 3 percobaan dribel. Manchester United akan menjamu Brighton and Hove Albion di Old Trafford minggu ini,
dalam upaya meraih hasil bagus di kandang sendiri di Piala FA. Setan Merah baru-baru ini ditahan imbang 2-2 saat bertandang ke Burnley, yang seharusnya membuat mereka tetap bersemangat menjelang pertandingan ini. Raksasa Mancunian akan menggunakan formasi 4-2-3-1 dan diperkirakan akan melakukan satu perubahan pada tim utama mereka untuk pertandingan ini. Lenioro mungkin akan mendapat kesempatan bermain sejak awal pertandingan, sementara Aiden Heaven akan digantikan dan duduk di bangku cadangan. Senne Lammens akan menjadi penjaga gawang untuk MU, meski kebobolan 2 gol di pertandingan terakhirnya. Lenioro akan bermain bersama Lisandro Martinez di jantung pertahanan Man United untuk menjaga bentuk yang solid di lini pertahanan. Diogo Dalot akan bermain sebagai bek kanan, sementara Luke Shaw berharap untuk membuktikan kemampuannya di sisi lain sebagai bek kiri. Keduanya akan mendapatkan kebebasan untuk maju dan mengekspresikan diri di separuh lapangan lawan. Harry Maguire dan Aiden Heaven akan menjadi pelapis di posisi bertahan dari bangku cadangan. Casemiro dan Manuel Ugarte akan menjadi jangkar lini tengah Manchester United saat mereka berusaha mempersulit lawan di tengah lapangan. Trio berbakat Matheus Cunha, Bruno Fernandes, dan Patrick Dorgu akan bermain tepat di depan mereka sebagai bagian dari serangan klub Manchester tersebut. Ketiganya perlu mempertahankan penguasaan bola dengan baik di separuh lapangan Brighton jika mereka ingin menciptakan cukup peluang bagi Setan Merah untuk memenangkan pertandingan piala ini. Kobbie Mainoo, Mason Mount, dan Shalace akan berada di bangku cadangan sambil menunggu kesempatan mereka untuk memberikan dampak di babak kedua jika diperlukan. Benjamin Sesko akan memimpin serangan Manchester United di lini depan. Ia berhasil mencetak 2 gol di pertandingan terakhirnya, yang seharusnya memberi mereka kepercayaan diri yang besar menjelang pertandingan ini. Joshua Zirkzee harus puas dengan tempat di bangku cadangan, dan mungkin akan masuk untuk memberikan dampak di tahap akhir pertandingan jika diperlukan. Manchester United sedang bernegosiasi dengan klub Championship untuk transfer seorang gelandang yang tampaknya tidak memiliki masa depan di Old Trafford, dengan pemain seperti Adam Wharton, Elliot Anderson, dan Carlos Baleba yang menjadi target. Peluang Toby Collier untuk masuk tim utama tampak suram. Pemain berusia 22 tahun itu dipinjamkan ke West Brom untuk paruh pertama musim sebelum dipanggil kembali pada awal bulan. Collier hampir tidak pernah bermain untuk Baggies sebelum mengalami cedera betis, meskipun lulusan akademi tersebut hampir pulih sepenuhnya dari cedera tersebut, dan kini sedang diupayakan peminjaman baru. Reporter Sky Sports, Daniel Hahn, menjadi yang pertama mengungkapkan bahwa kepindahan ke Hull City yang sedang berjuang promosi sedang dalam pembahasan. Collier terus memulihkan diri dari cedera tetapi hampir mencapai kebugaran penuh. Hull hanyalah salah satu klub yang cocok untuk pemain berusia 22 tahun itu. Kabar tentang Hull yang sedang bernegosiasi dengan MU untuk Collier dengan cepat didukung oleh Talksport dan Ben Jacobs. Hull saat ini berada di posisi ke-7 klasemen dan hanya terpaut selisih gol dari zona playoff. Collier bisa memberikan dampak instan di Hull dan berpotensi membuka peluang untuk pindah permanen dari MU di musim panas. Fabrizio Romano menyatakan bahwa akan memutuskan apakah akan menerima atau menolak proposal Hull setelah mereka menunjuk manajer sementara mereka. Manajer interim baru, yang diperkirakan adalah Ole Gunnar Solskjaer, akan mengambil alih kendali awal pekan depan. Gelandang United lainnya yang tampaknya akan pergi adalah Casemiro setelah pemecatan Ruben Amorim. Mantan bos United itu adalah salah satu pendukung terbesar Casemiro, dan menurut Manchester Evening News, kepergian Amorim menjadi kabar buruk bagi Casemiro. Kontrak pemain Brasil itu akan berakhir di musim panas. Meskipun MU dapat mengaktifkan opsi perpanjangan 1 tahun, hal itu akan membuat pemain veteran tersebut tetap menerima gaji tertinggi di klub
yang menurut sebagian orang tidak pantas. Kabar baik bagi fans MU datang dari Fabrizio Romano. Barcelona berniat mengaktifkan opsi pembelian Marcus Rashford sebelum akhir musim. Kabar ini pertama kali dilaporkan oleh jurnalis Spanyol Alfredo Martinez pada Jumat malam. Setelah itu Fabrizio Romano memverifikasi keinginan Barcelona untuk merekrut penyerang tersebut secara permanen. Pihaknya telah diberitahu dan negosiasi diperkirakan akan segera dimulai dengan Manchester United, yang situasi keuangannya akan meningkat dengan penjualan tersebut, mengingat Rashford adalah lulusan akademi, dan oleh karena itu akan menghasilkan keuntungan murni ketika dia dijual. Barcelona telah memberitahu pihak Marcus Rashford bahwa mereka ingin mempertahankannya setelah Juni 2026. Negosiasi dengan MU akan segera dimulai, dengan opsi pembelian 30 juta euro. Tidak mengherankan jika Blaugrana ingin mempertahankan mantan pemain nomor 10 United, bahkan di tengah masalah keuangan mereka yang selalu genting dan kompleks. Rashford langsung menunjukkan performa gemilang dengan seragam Barcelona sejak pertama kali pindah. Pada bulan September dan awal Oktober, ia memimpin serangkaian pertandingan di mana ia memberikan 5 kontribusi gol, 4 assist dan 1 gol dalam 5 pertandingan Liga berturut-turut. Rekornya di La Liga kini tercatat 2 gol dan 8 assist dalam 18 pertandingan, sementara di Liga Champions, pemain berusia 28 tahun ini tampil gemilang, mencetak 4 gol dan 3 assist dalam 6 pertandingan. Rashford siap mengucapkan selamat tinggal kepada United setelah lebih dari 20 tahun. Semua pihak kini bersiap untuk menutup babak Rashford bersama klub masa kecilnya untuk selamanya. Ia bergabung dengan United saat baru berusia 7 tahun dan akan meninggalkan klub dengan catatan gemilang 138 gol dan 79 assist dalam 426 penampilan.